Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Arifin. Saya adalah guru akidah akhlak di MTSN 7 Hulu Sungai Tengah, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BIT 1 tahun 2025 di LPTK UIN Mataram. Hari ini Rabu tanggal 14 Mei 2025, saya akan melaksanakan pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 7 dengan materi akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala atau riya dan nifaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Sekarang silahkan pimpin doa, Ladi. Ikuti seluruhnya lah, tolong diikuti seluruhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Abitu billahi rabbarabil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma kamila rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa batal lisani yafqahul qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Lanjutkan, kita membaca surah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Oke, terima kasih Ladi, silakan duduk. Oke, alhamdulillah kita berdoa tadi, mudah-mudahan berkat kita berdoa tadi pelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Sekarang Bapak absen dulu. Hari ini ada yang kada hadir kah? Ada? Siapa kada hadir? Sahdi sakit. Tahu habernya lah sakit apa? Kada tahu? Ada keterangannya? Kada ada? Oke, ada Bapak. Sekarang baju, pakaian, silahkan putra berdiri. Baju dalam seberitan lah. Ya, oke, rapi aja, silahkan duduk. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita menanamkan rasa nasionalisme kita. Marilah kita di sini bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan. Semuanya silahkan berdiri. Lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa
tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Terima kasih. Dengan setelah kita menyanyikan Indonesia Raya tadi, semuanya masih semangat belajarnya? Semangat? Karena nak, kita belajar ini tidak sia-sia nak. Setiap usaha yang kalian lakukan hari ini adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik. Jadilah pelajar Pancasila yang sungguh dan berkarakter. Jadi ingatkan, jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar untuk menjadi lebih baik. Pelajar Pancasila tidak pernah menyerah begitu saja. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran. Sebelum kita ke pembelajaran, Bapak Bercanda maupun Pian, pernahkah kalian melakukan sesuatu yang baik tetapi dengan harapan agar orang lain memuji kalian? Pernahlah Pian kira-kira? Misalnya hendak bersedekah kah, apakah? Pernahlah Pian merasa kayak itu? Pernah ada? Nah, itu pasti pernah lah, karena hal itu terjadi karena ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain, bukan karena niat tulus karena Allah. Kita bersedekah ingin dilihat orang, itu jelas sudah hukumnya ria. Kita bersedekah, habis itu apa lagi? Saya bersedekah, kita bisa membantu orang misalnya, tapi ada niat lain, itu juga hukumnya ria. Terus lagi, mengapa ria dan nifaq termasuk yang sangat dibenci oleh Allah? Nah, karena kedua perbuatan ini menunjukkan ketidaktulusan dan kebohongan dalam beragama, serta merusak hati nilai ibadah yang seharusnya murni kepada Allah, yang seharusnya kita ikhlas kepada Allah, tapi lantaran niat kita, kita lalu hilang pahala kita. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, penumpukan, dan pengembangan pengetahuan, habis itu penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman buhan-buhan Pian tentang akidah Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus lagi mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan individu maupun sosial, sebagai meninvestasi dari ajaran dan nilai-nilai akidah Islam, sirat, surga, dan neraka. Oke, semuanya pindah dulu nih. Masih semangat belajar? Oke, sekarang kita semangat dulu. Semuanya silahkan berdiri. Kita semangat dulu. Ayo, tepuk semangat. Oke, sekali lagi biar kita semangat belajarnya. Ayo, tepuk semangat. Oke, terima kasih. Oke, sekarang anak Bapak silahkan tonton video ini, simak dan perhatikan. Nanti Pian silahkan kalau kurang paham tanyakan sama Bapak. Sekarang Oh, jam tangan baru ya bang? Mahal nggak tuh? Enggak, cuma 1 M lebih dikit. Ini juga terpaksa beli karena kasihan sama penjualnya. Bentar, jam harga 1 M, abang beli cuma karena kasihan sama penjualnya. Ya, aduh. Ups, jatuh.
Apalagi tuh bang? Oh, ini cuma nota anak jajan tadi pagi. Nota jajan anak bang? Iya, jajan. Jajan anak sampai 2M bang. Soalnya pagi-pagi anak nangis, minta dibelikan mainan minimarket. Udah dibelikan tuh mainan, tapi masih nangis karena katanya nggak bisa gerak. Ya udah aku belikan aja minimarket beneran. Jadi abang beli minimarket 2M cuma buat mainan anak. Yap, betul. Aduh bang, jantungku bang. Aduh, aduh. Udah bang, jangan keluarin apa-apa lagi bang. Kepalaku sudah pusing dan jantungku kambuh. Jangan sampai komplikasi kalau dengar kekokilan abang lagi. Oh ya udah, aku buang aja kalau gitu. Loh, kok dibuang? Emang apaan bang? Yakin mau denger? Iya bang, penasaran. Ya udah, itu cuma kunci mobil Ferrari. Udah bosen juga aku. Apa? Kunci mobil Ferrari abang buang karena bosen? Apa yang kamu bawa itu? Ini cuma kapak api buat kasih pelajaran orang yang suka ria dan sum'ah sepertimu. Kalau itu apa? Ini cuma palu hijau pilihan yang saya rawat sepenuh hati seperti anak sendiri. Maaf. Sesungguhnya yang paling aku takutkan dari apa yang aku takutkan menimpa kalian adalah syirkul asghar. Maka para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan syirkul asghar? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ar-riya. Kita menonton video tadi, mungkin sudah pian perhatikan, pian cermati, adakah dari buan-buan pian ini yang kurang paham? Mungkin adakah pertanyaan tentang ke Bapak? Ada pertanyaan yang kurang paham dengan video pembelajaran kita tadi? Ya, silahkan berdiri. Apa yang ditanyakan? Pak, izin bertanya, bagaimana cara menghindari riya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, cukup bagus. Cara menghindari riya agar kita tidak riya, yaitu yang pertama ada beberapa hal. Jadi yang pertama adalah tidak mudah berbangga atas pujian yang diberikan orang lain. Kalau seandainya kita juara misalnya, juara lomba apa, wah orang hebat memuji kita, kita jangan sampai lah membanggakan diri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membiasakan diri melakukan sesuatu dengan ikhlas. Kalau seandainya kita disuruh orang tua melakukan sesuatu, jangan hati ini gelisah apa, harus ikhlas. Atau misalnya kita bersedekah dengan hati yang ikhlas. Yang ketiga misalnya tidak memuji orang lain secara berlebihan. Lah, maksudnya apa? Kita menganuakan orang gitu misalnya. Kamu ini itu jangan sampai. Lah, terus lagi bagaimana cara menghindari riya itu? Terakhir adalah melatih diri untuk bersedekah secara sembunyi dengan maksud untuk menghindari pujian dari orang lain. Jadi kita bersedekah tuh jangan sampai setelah kita bersedekah lalu kita pamer kemana-mana, aku bersedekah, jangan. Tapi usahakan setelah bersedekah stop, diam aja lagi. Jangan bercerita ke orang lain, gunakan hati yang ikhlas agar kita terhindar dari riya. Oke, itu sekarang yang lain ada lagi pertanyaan tentang video pembelajaran kita tadi yang pian masih kurang paham? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Pak, apa ciri-ciri atau bentuk sifat nifak? Terima kasih. Ini tadi ada pertanyaan dari teman-teman kalian. Katanya sebutkan ciri-ciri atau bentuk sifat nifak. Jadi ciri-ciri atau bentuk sifat nifak itu ada beberapa. Yang pertama, beriman hanya sebatas lisan. Maksudnya adalah kita beriman cuma di mulut saja. Sedangkan hati kita, pikiran kita itu kita ke lain. Nah, terus lagi kedua adalah senang bicara bohong. Lah, mengingkari janji yang telah dibuat dan sering berkhianat ketika dipercaya. Jadi maksudnya mereka sering berbohong, terus lagi apabila melakukan janji mereka selalu berkhianat. Yang ketiga adalah bersuara terlalu kencang dengan kata-kata yang buruk. Lah, maksudnya berteriak, tapi dengan kata-kata bodoh aja, itu jelas sudah tidak
boleh. Itu adalah ciri-ciri dan bentuk sifat nifak tadi. Sekarang ada pertanyaan lagi? Oke, terima kasih. Alhamdulillah, mudahan dimengerti. Nah, sekarang di sini Bapak akan membagikan tugas kelompok atau KPD. Habis ini nanti akan Bapak bagi kelompoknya. Sudah? Oke, ini tugasnya. Nanti tunggu Bapak petunjuknya akan menjelaskan. Sudah, satu-satu aja. Nih. Nah, sekarang tugas kalian silahkan dikerjakan tugas itu dengan kelompok. Sekarang sekelas Buan Pian silahkan diskusikan yang mana menurut Pian yang lebih bagus. Pak, izin bertanya. Ya, ada apa? Kita kurang paham. Semuanya jelas pastilah pertanyaannya lah. Kalau ada yang kurang paham, silahkan tanyakan sama Bapak. Oke, semuanya sudah selesai mengerjakan? Sudah, oke. Kalau sudah, silakan kita kembali ke bangku masing-masing. Silakan didatakan kembali. Baiklah, sekarang Bapak minta perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan ke depan. Kelompok 1, silakan. Ya, silakan di depan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayesya Gina Aziza, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas kami. Nifak berasal dari kata nafaka yang berarti lubang tersembunyi. Secara istilah, nifak adalah menampakkan keimanan namun menyembunyikan kekafiran atau kebencian terhadap Islam di dalam hati. Ada 2 jenis nifak. Nifak i'tikadi, keyakinan pura-pura Islam padahal hatinya ingkar. Ini menjadikan pelakunya kafir dan kekal di neraka. Nifak amali, perilaku,
memiliki sifat-sifat munafik seperti suka bohong, ingkar janji, dan khianat. Ini tidak mengeluarkan dari Islam, tapi sangat tercela. Ciri-ciri orang munafik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nifak, kemunafikan. Pengertian. 1. Jika berbicara, ia berdusta. 2. Jika berjanji, ia mengingkari. 3. Jika dipercaya, ia berkhianat. Dalil. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Quran Surah An-Nisa ayat 145. Akibat nifak dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tidak mendapat cahaya nur di hari kiamat, dimasukkan ke dalam neraka yang paling bawah jika nifak iktikadi. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang silahkan ke bangku. Terus lagi untuk kelompok 3 silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mauladi dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas kami. 1. Riya. Pengertian riya berasal dari kata ro'a yang berarti melihat. Secara istilah, riya adalah melakukan amal ibadah dengan maksud agar dilihat, dipuji, dan dihormati oleh manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan ini termasuk syirik kecil karena menyekutukan Allah dalam niat beribadah. Contoh riya, seseorang membaca Al-Quran dengan suara merdu agar dikagumi orang. Salat dengan khusyuk hanya ketika dilihat orang lain. Bersedekah agar dianggap dermawan bukan karena Allah. Dalil Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, riya. Hadis riwayat Ahmad. Akibat riya, pahala amal ibadah menjadi sia-sia, mendapat murka Allah Subhanahu wa taala, menjadi penghuni neraka jika tidak bertaubat. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangannya. Oke, bagus. Sekarang silahkan duduk kembali. Nah, demikian tadi presentasi dari kalian. Alhamdulillah cukup lumayan bagus lah. Baiklah, untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini adalah riya dan nifak adalah dua penyakit hati yang sangat berbahaya dalam Islam. Riya merusak keikhlasan ibadah, sedangkan nifak merusak keimanan. Keduanya harus dihindari dengan cara memperkuat tauhid, memperbaiki niat, dan selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita harus senantiasa menjaga hati dari riya dan nifak, memperkuat keimanan, dan membiasakan diri untuk berbuat baik secara tulus hanya karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi kita minggu depan, insyaallah nanti kita membahas masalah adab membaca Al-Quran dan berdoa. Sekarang untuk mengakhiri kegiatan atau pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.